Ketika satu cahaya padam, Allah menyalakan yang lain. Begitulah kisah Nabi Ilyas alaihissalam bermula dari senja dakwah Nabi Ilyas alaihissalam menuju fajar baru yang tak kalah bercahaya. Sebuah kisah tentang penerusan risalah, tentang iman yang tak pernah punah, meski zaman berubah. Di tengah kaum yang durhaka, Nabi Ilyas alaihissalam telah lama menyeru pada tauhid. Namun sebagaimana para nabi sebelumnya, hanya sedikit yang mau mendengar. Ketika usia menua dan tenaga melemah, beliau berdoa agar ada penerus yang sanggup melanjutkan perjuangan. Doa itu dijawab Allah dengan lembut. Dari kalangan yang beriman, muncullah Ilyas, seorang pemuda penuh ketaatan dan kecerdasan hati. Dialah murid terdekat Nabi Ilyas, yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga menyerap kesabaran dan kasih dalam dakwah. Nabi Ilyas melihat sesuatu dalam diri Ilyas yang tak dimiliki banyak orang. Keteguhan yang tidak menuntut sorotan, dan kesetiaan yang tidak mengharapkan balasan. Dalam keheningan doa, Ilyas menunjuknya sebagai penerus, sebagai penjaga cahaya yang tak boleh padam. Momen peralihan itu bukan sekadar simbol kepemimpinan, tapi juga penegasan bahwa kebenaran adalah amanah lintas generasi. Ketika seorang nabi menutup matanya, selalu ada penerus yang berdiri tegak membawa pesan yang sama, seruan kepada Allah semata. Dan begitulah Nabi Ilyas menerima beban mulia itu, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan tangis haru. Sebab ia tahu, ini bukan jalan kemuliaan dunia, melainkan jalan penuh ujian. Sejak saat itu langkahnya bukan lagi langkah seorang murid, melainkan utusan Allah. Peralihan itu menjadi tonggak baru bagi umat yang tengah rapuh. Namun mereka belum menyadari bahwa dalam diri Ilyas ada keberlanjutan rahmat. Ia bukan hanya pewaris ilmu Nabi Ilyas, tapi juga pewaris kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan tanpa pamrih. Kaumnya masih terbelenggu dalam penyembahan berhala, dan Ilyas tahu tugasnya tak mudah. Ia berdiri di hadapan mereka dengan hati lembut namun tegas, menyeru untuk meninggalkan kesesatan dan kembali kepada Tuhan yang esa. Namun sebagaimana gurunya dahulu, penolakan datang bertubi-tubi. Ucapan kebencian, ejekan, bahkan ancaman menjadi bagian dari setiap langkahnya. Tapi Ilyas tak bergeming. Ia memahami, cahaya kebenaran memang tak selalu disambut dengan tepuk tangan. Dalam kesendirian dakwahnya, Ilyas menemukan kekuatan yang tak tampak. Ia sadar, selama Allah bersamanya, maka tak ada yang mampu memadamkan cahaya itu. Dan dari sinilah, ujian besar keimanannya benar-benar dimulai. Dari titik awal perjuangan ini, kita akan menyelami bagaimana Nabi Ilyas menghadapi badai ujian. Bukan hanya dari kaumnya, tapi juga dari batin seorang nabi yang terus diuji kesabarannya oleh waktu. Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Hari-hari Nabi Ilyas alaihissalam tak pernah sepi dari ujian. Di satu sisi, ia harus menegakkan ajaran tauhid di tengah kaum yang keras kepala. Dan di sisi lain, ia juga menjaga agar hatinya tetap lembut di hadapan Allah. Inilah keseimbangan sejati seorang utusan. Kaumnya telah terbiasa hidup dalam kelimpahan dan kesesatan. Mereka menyembah berhala, meminta hujan pada patung, dan meninggalkan hukum Tuhan. Ilyas menyeru dengan penuh kasih, tapi yang ia terima hanyalah tawa ejekan dan sindiran pedih. Namun bukannya putus asa, ia justru berdoa. Dalam sujud panjangnya di malam sunyi, Ilyas memohon agar Allah membuka hati umatnya. Ia sadar, tugas seorang nabi bukan memaksa manusia beriman, tapi terus mengetuk hati mereka dengan sabar. Doanya menembus langit, dan Allah mengabulkannya dengan cara yang penuh hikmah. Musim kemarau panjang menimpa negeri itu. Hujan berhenti turun, sungai mengering, dan ladang menjadi debu. Kaum itu pun mulai gelisah dan mencari jawaban. Nabi Ilyas pun berdiri di tengah mereka, menyeru agar mereka kembali kepada Allah. Mintalah pada Tuhan yang menciptakan awan, bukan pada batu yang bisu. Serunya dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Suasana hening, lalu satu demi satu hati mulai luluh. Sebagian kecil dari kaum itu tersadar. Mereka mendekat kepada Ilyas, memohon ampun, dan ikut dalam doa yang dipanjatkan bersama. Hujan pun akhirnya turun dengan lembut, membasahi bumi dan menumbuhkan kembali harapan. Sebuah tanda kebesaran Allah. Namun sebagian lain masih tetap keras kepala. Mereka menganggap hujan itu hanya kebetulan. Hati mereka telah tertutup oleh kesombongan dan hawa nafsu. Tapi Ilyas tak menyerah. Ia tahu, setiap jiwa memiliki waktu hidayahnya sendiri. Hari demi hari, ia terus berdakwah tanpa pamrih. Ketika diusir, ia tersenyum. Ketika dihina, ia bersyukur. Baginya, setiap luka adalah pahala.
Dan setiap kesabaran adalah jalan menuju ridha Allah. Begitulah kekuatan sejati seorang nabi. Dalam kesunyian malam, ia sering mengingat gurunya. Nabi Ilyas olah masih terdengar nasihatnya. Janganlah berhenti menyeru, meski dunia membisu. Kalimat itu menjadi bahan bakar semangatnya, menjaga hatinya tetap hidup di tengah kegelapan. Dan di sanalah Nabi Ilyas memahami bahwa perjuangan menegakkan kebenaran tidak berakhir pada hasil, tapi pada keikhlasan dalam proses. Ia menanam, meski belum tentu melihat hasil panennya. Sebab yang penting, cahaya itu terus menyala. Dari ujian yang penuh kesabaran ini, kisah Nabi Ilyas beranjak ke babak yang lebih dalam, ketika mukjizat-mukjizat Allah mulai tampak melalui tangannya, meneguhkan keimanan yang mulai tumbuh di hati sebagian umatnya. Seiring waktu, Allah mulai menampakkan tanda-tanda kekuasaan-Nya melalui tangan Nabi Ilyas alaihissalam. Di saat kaum itu dilanda wabah dan kelaparan, ia berdoa, dan Allah menurunkan rahmat berupa kesembuhan dan hasil bumi yang kembali tumbuh subur. Mukjizat itu membuat banyak orang takjub. Mereka mulai melihat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari berhala, tapi dari Allah semata. Namun, masih ada hati yang membatu. Tak rela kehilangan gengsi dan pengaruhnya di tengah masyarakat. Di antara mereka yang menentang, ada para pemimpin kaum yang takut kehilangan kekuasaan. Mereka menuduh Ilyas sebagai penyihir, penyebar kebohongan. Tapi Nabi Ilyas hanya tersenyum karena ia tahu, kebenaran tak perlu dibela dengan amarah. Suatu hari, seorang anak muda datang padanya dalam keadaan sakit parah. Ilyas menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkaulah penyembuh segala penyakit." Seketika, anak itu sembuh total. Orang-orang bersujud, menangis menyaksikan kebesaran Allah. Namun, Ilyas tak pernah menonjolkan dirinya. Ia selalu berkata, "Bukan aku yang menyembuhkan, melainkan Allah yang mengasihani hamba-Nya." Ucapannya sederhana, tapi mampu mengguncang hati yang keras, membuat banyak orang kembali beriman. Perlahan, cahaya iman mulai menyebar. Rumah-rumah yang dahulu penuh dengan patung kini menjadi tempat berzikir. Anak-anak mulai diajarkan nama Allah, dan setiap malam terdengar doa-doa yang menggetarkan langit. Sebuah kebangkitan baru mulai tumbuh. Nabi Ilyas pun melatih murid-muridnya untuk meneruskan dakwah. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada mukjizat, melainkan pada keikhlasan hati dan keteguhan iman. Pesan itu tertanam kuat di hati para pengikutnya. Dalam masa itu, banyak mukjizat lain terjadi. Air yang kering memancar kembali, ternak yang mati hidup lagi dengan izin Allah, dan badai reda seketika ketika Ilyas berdoa. Semua itu memperkuat keyakinan umat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun di balik semua itu, Ilyas tetap rendah hati. Ia tidak ingin dikenal karena mukjizat, tapi karena kesabarannya. Ia tahu, ujian kesombongan jauh lebih berbahaya daripada ujian penderitaan. Dan ia memilih tetap tenang, seperti air yang menyejukkan tanah gersang. Di tengah keberhasilan dakwahnya, Ilyas menyadari satu hal penting. Perjuangan menegakkan kebenaran tidak hanya tentang mukjizat, tapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang akan menjaga cahaya iman setelah dirinya tiada. Ketika dakwah mulai diterima luas, Nabi Ilyas alaihissalam tidak berpuas diri. Ia justru khawatir umatnya kembali lalai setelah masa kemakmuran datang. Ia tahu, ujian kesenangan seringkali lebih berbahaya daripada ujian penderitaan. Maka ia mengingatkan mereka, jangan jadikan nikmat ini sebagai alasan untuk lupa. Setiap rezeki yang kalian nikmati adalah titipan yang harus dijaga. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung kekuatan yang menembus hati pendengar. Ia mulai mendidik para pemuda agar memiliki akhlak dan iman yang kuat. Baginya, dakwah bukan sekadar mengubah keyakinan, tapi membentuk karakter yang tangguh dan berlandaskan tauhid. Ia ingin generasi berikutnya mampu menjaga cahaya iman. Salah satu murid yang paling setia adalah seorang pemuda yang lembut hatinya dan cepat memahami ajaran sang nabi. Ilyas sering memanggilnya di malam hari untuk berdiskusi tentang makna hidup dan tugas seorang hamba di dunia. Dalam setiap pengajaran, Nabi Ilyas menekankan bahwa kekuatan sejati seorang mukmin bukan pada tangan yang mampu memerintah, tapi pada hati yang mampu memaafkan. Karena siapa yang menaklukkan amarahnya, dialah yang benar-benar kuat, ujarnya. Ilyas mengajarkan pentingnya doa dan kesabaran. Ia berkata, doa adalah senjata orang beriman, dan sabar adalah perisainya. Nilai-nilai itu ia tanamkan dengan teladan nyata, bukan hanya kata-kata, sehingga murid-muridnya meneladani dengan hati. Tahun demi tahun berlalu, dan dakwahnya terus tumbuh. Negeri yang dahulu tenggelam dalam kesyirikan, kini menjadi tempat yang damai. Kaum itu belajar untuk saling menghormati, bekerja dengan jujur, dan menyembah Allah tanpa syirik. Namun, di balik kedamaian itu,
Ilyasa mulai merasakan tubuhnya lemah. Usianya menua, dan ia tahu waktunya untuk berpulang semakin dekat. Tapi hatinya tenang, karena cahaya iman telah tertanam kuat di hati umatnya. Sebelum wafat, ia memanggil murid-muridnya dan berkata, "Teruskanlah perjuangan ini. Jangan biarkan dunia mengalahkan imanmu. Dakwah bukan soal nama, tapi tentang cahaya yang harus terus hidup di hati manusia." Dan di saat itulah, kisah Nabi Ilyasa beralih ke penutup yang penuh makna, bukan sekadar akhir perjalanan, tapi awal bagi warisan spiritual yang akan terus menginspirasi generasi demi generasi. Malam itu sunyi, angin gurun berhembus lembut di sekitar rumah Nabi Ilyasa alaihissalam. Dalam doa terakhirnya, ia memohon agar Allah menjaga umat yang telah ia bimbing. Ia tidak meminta kemuliaan, hanya agar kebenaran tetap hidup setelah dirinya tiada. Dan Allah pun mengabulkan. Setelah wafatnya, ajarannya tetap diteruskan oleh murid-muridnya. Cahaya iman yang pernah nyaris padam kini terus menyala, menjadi warisan abadi bagi umat yang setia menjaga tauhid dan amal saleh. Dari kisah Nabi Ilyasa, kita belajar bahwa dakwah sejati bukan tentang hasil yang tampak, tapi tentang kesetiaan dalam menanam kebaikan. Ia mengajarkan bahwa ketekunan dan kesabaran mampu menumbuhkan iman bahkan di tanah yang tandus sekalipun. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa perjuangan menegakkan kebenaran harus berlanjut lintas generasi, seperti Ilyasa yang meneruskan risalah Ilyas. Begitu pula kita harus menjadi penerus cahaya dalam kehidupan modern yang sering melupakan Tuhan. Semoga kisah ini menyalakan semangat dalam diri kita untuk tetap sabar, ikhlas, dan teguh di jalan kebenaran. Jangan lupa dukung terus Teladan Live dengan like, share, dan subscribe agar cahaya kisah para nabi terus menerangi hati kita semua.